tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin
semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, mari kita masuk dan menyiapkan diri untuk masuk dan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu akan menyampaikan firman ini, agar firman ini boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan roh, hikmat dan wahyu, agar dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan sebaik-baiknya, dengan baik dan benar, tidak hanya berdasarkan asumsi, persepsi kami, pikiran kami, selera kami sendiri saja. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam nama yang berkuasa, satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang persiapkan saat ini bertemakan terpengaruh lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ada suatu kondisi di mana sekitarnya daripada seorang itu berada ada paling tidak 3 macam kalau kita pilah-pilah. Yang pertama, kondisi lingkungan yang menyenangkan bagi orang tersebut. Contohnya lingkungan yang menerima dan menghargai dia, lingkungan yang bersahabat dengan dia, lingkungan yang perhatikan kehidupannya, lingkungan yang bisa mempromosikan dia, mengangkat dia, lingkungan yang penuh perhatian dan kepedulian pada dia.
Kalau dia sakit, kalau dia lemah, kalau dia apa, nah itu dia sedang bersedih, maka lingkungan sangat perhatikan dia. Lingkungan yang sering membantu menolong kalau dia dalam kesusahan. Lingkungan yang mendatangkan keberuntungan, dalam lingkungan itu dia bisa naik terus pangkatnya, naik terus kehidupannya dan sebagainya dan sebagainya. Itu lingkungan dianggap orang menyenangkan bagi diri yang ada di sana. Tapi ada juga sebaliknya lingkungannya dianggap kurang menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan bagi orang yang berada di sana. Misalnya lingkungan orang-orang di sekitarnya yang penerimanya kurang baik pada dia, kurang bisa terima dengan baik, yang kurang ramah kepadanya, ya kurang atau kurang perhatian, sangat acuh tidak acuh, tidak menganggap, bahkan sama sekali tidak pedulikan sama dia, ya. Kemudian malah bikin repot dan bikin susah saja lingkungannya itu, orang-orangnya. Dan ujung-ujungnya membuat hidup kita makin turun, bahkan terpuruk. Bukannya makin naik, makin turun. Ya itu ada lingkungannya kurang menyenangkan, ya, atau tidak menyenangkan. Dan ada juga yang ketiga, ada lingkungannya begitu saja, ya. Tawar misalnya rasanya kalau itu minuman. Sepertinya itu tidak baik, tapi juga tidak buruk, ya, menurut dia. Ujung-ujungnya hidup kita gitu-gitu aja, nggak berubah makin naik, nggak berubah makin turun juga, gitu-gitu aja. Nah masalahnya perlu kita bedakan lingkungan itu dalam hal apa aja. Misalnya kita mengenal banyak lingkungan, kan kita menyikapinya harus kita bedakan itu lingkungan apa gitu loh. Ada banyak lingkungan dari hidup kita. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal kita, tetangga-tetangga kita dan sebagainya. Lingkungan keluarga kita, ponakan kita, sepupu kita dan lain sebagainya. Lingkungan pertemanan kita, nah ini kalau kita sekolah atau apa pertemanan kita, ya. Kalau kita bergaul dengan apa, misalnya kita punya hobi apa, lari pagi, lingkungan pertemanan kita. Hobi naik motor, ya itu pertemanan kita dan lain sebagainya. Hobi musik, mungkin main band dan sebagainya, ya itu lingkungan pertemanan kita. Lalu yang berikutnya lingkungan kerja kita, ya. Suasana kantor, orang-orang di kantor kita, relasi-relasi kita dalam pekerjaan kita, bisnis kita, ya, yang berhubungan dengan bisnis kita dan lain sebagainya. Lalu ada lagi lingkungan pendidikan kita. Kita sekolah di mana, lingkungan pendidikan, misalnya pendidikan militer, yaitu lingkungannya berbau, yaitu gaya militer semua. Lingkungan itu pendidikan, katakanlah yang berbasis agama, maka banyak yang demikian, itu lingkungannya. Lalu lingkungan ibadah kita, teman-teman kita, kawan kita segereja atau sepersekutuan dan lain sebagainya. Dan kalau kita terlibat dalam pelayanan, lingkungan pelayanan kita, teman-teman sepengerja dengan kita, ya, termasuk juga yang dilayani, ya, ini dan lain-lain. Itu ada macam-macam lingkungan. Nah, sekarang kita harus pilih-pilih, hati-hati terhadap lingkungan yang terakhir tadi, dua yang terakhir. Pertama, lingkungan ibadah, ada lingkungan gereja kita di mana kita bergereja, di mana kita tempatkan Tuhan, atau juga lingkungan pelayanan kita, teman-teman pelayanan kita, di mana kita tentukan Tuhan di sana. Di sini kenapa hati-hati? Karena di sini ada unsur kehendak Tuhan yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan, saya kerja di sana, saya main band di sana, di apa Tuhan yang menentukan. Ya, mungkin ya, tapi itu hanya sementara. Karena tujuan Tuhan bukan hal yang duniawi, tapi hal yang rohani. Tapi kalau pelayanan, ibadah, itu lebih banyak peran Tuhan di sana. Itu yang namanya adalah panggilan, ketentuan Tuhan buat hidup kita. Mari kita lihat, ya. Dan jangan kita anggap enteng, seenaknya, milih sendiri, sesukanya, yang saya senang apa dan sebagainya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita dengan jelas. Yohanes 15 ayat 16. Ini peringatan buat kita. Adakah jangan hanya mengikuti selera kita sendiri, keinginan kita sendiri. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang milih aku. Jadi panggilanmu jangan mau pilih sendiri, tapi akulah yang milih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Ketetapan Tuhan ada supaya kamu pergi kemana yang Tuhan suruh, yang Tuhan tentukan, dan menghasilkan buah di sana. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya kalau tidak dipenuhi, apa yang kau minta kepada Bapa tidak akan kamu dapatkan. Ya itu secara gampang-gampangan gitu aja. Nah kita baca lagi Yohanes 10 ayat 3 sampai 5.
Untuk dia penjaga buka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, mendengarkan suara perintah panggilan dari gembala kita yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia memanggil, ini panggilan masing-masing menurut kehendaknya, menurut suaranya, dan nuntun mereka berjalan ke sana. Jika semua domba yang telah dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka, dan domba-domba yang mengikuti dia, mengikuti tuntunan Tuhan, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang yang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Termasuk itu juga selera kita sendiri, keinginan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, itu bukan dari suara gembala, ya. Jadi bila Tuhan yang memanggil, hati-hati loh ya. Itu seperti tanaman ditanamkan di satu pot tertentu. Kita ditanamkan satu tempat tertentu untuk beribadah di sana, melayani di sana. Mau enak mau gak enak, itu nanti urusan Tuhan, ya. Nggak bisa lu dengan selera sini pindah-pindah, cabut di sini pindah pot lain, cabut lagi pindah pot lain, mati tanaman itu, nggak mungkin berbuah, ya. Dan kalau nggak berbuah, potong, ya. Lihat aja orang yang suruh menclok-menclok itu tidak pernah bisa berbuah dalam kehidupannya. Puluhan tahun nih gitu-gitu aja, bahkan makin lama makin menghilang dari Tuhan. Pindah-pindah karena merasa lingkungannya nggak cocok dengan seleranya. Hati-hati, jangan ikuti selera sendiri. Selera sendiri itu biasanya adalah keinginan daging dan hawa nafsu, ya. Misalnya pindah-pindah, kenapa? Bosan dengan tempat yang lama, udah lama di tempat itu. Padahal kalau Tuhan panggil itu sampai Tuhan yang menentukan, sampai seumur hidup atau sampai Tuhan rubah. Bukan kita yang merubah sendiri kan selera kita. Mungkin ada orang pindah karena kecil, kepengen yang gede, yang mewah. Waduh, berapa enggak pindah ke Istana Dubai aja gitu loh, ya. Atau gerejanya dulu tempat Tuhan tanam kurang kekinian. Pada kekinian itu hati-hati loh. Banyak sekali orang mengatakan kekinian itu berarti makin kekinian, makin keduniawian artinya. Hati-hati. Jangan asal pilih gitu aja. Atau pindah ke sana kemarin, kan di situ ada sohib saya, ada teman saya, dia ajak teman saya. Jadi tentukan hidupmu temanmu ya, bukan Tuhan ya. Hati-hati loh. Atau dia ajak keluarga, anak saya, pasangan saya, hati-hati. Makanya kita perlu pilih pasangan dengan baik, jangan asal aja, ya. Pilih pasangan, begitu menikah dia ajak menyembah berhala, ya gimana? Itu kan kayak Salomo itu jadinya kan. Atau cari tempat ibadah yang banyak anggotanya. Ingat ya, yang terbanyak anggotanya siapa? Nanti di Alkitab mengatakan antikris. Ya kalau cuma cari yang banyak anggotanya, pilihlah nanti antikris gitu. Jadi kalau seleramu saja, cari yang banyak bisa beri bantuan. Nah ini lembaga bantuan sosial ini yang dicari, bukan tempat ibadah. Nah tetapi ada berapa alasan pindah yang masih bisa dipertimbangkan. Misalnya pindah tempat tinggal. Dulunya tinggal di Jakarta, pindah ke Sumatera, masa nggak pindah gerejanya gitu, masa nggak pindah tempat ibadahnya. Makanya sebelum pindah tanya dulu pada Tuhan, memang haruskah saya pindah dan sebagainya. Kalau Tuhan bilang harus pindah, berarti kita juga harus pindah ibadahnya. Pindah kerja, dulu kerja di Tangerang, sana kerja di Medan misalnya, ya nggak bisa lalu ibadah di gereja lama di Tangerang, sehingga tiap Sabtu baru naik pesawat terbang ke Tangerang, lalu Minggu sore balik lagi naik pesawat terbang ke Medan, kan nggak bisa. Sehingga perlu tempat tinggal yang dekat tempat kerja untuk mendekati tempat kerja itu, untuk mempermudah semuanya. Yang berikutnya, panggilan Tuhan bisa nggak berubah? Bisa saja, tapi jangan bohong loh ya, nyatut namanya Tuhan, fitnah Tuhan. Tuhan nyuruh saya ke sana, Tuhan nyuruh saya ke sini. Anda bisa baca waktu Paulus itu mau ke satu tempat, itu keinginan dia, tapi Tuhan menunjukkan orang Makedonia, berarti harus pergi ke Makedonia. Beda panggilan Tuhan dengan keinginannya, dan dia nuruti panggilan Tuhan. Itu contoh para rasul ya, yang diperkenan Tuhan. Atau orang itu diutus Tuhan keluar daerah, keluar pulau, keluar kota dan sebagainya. Untuk apa? Melakukan kerjaan Tuhan, nginjil dan sebagainya. Atau untuk orang disuruh Tuhan untuk merawat orang tuanya sendirian di kampung yang sakit-sakitan. Kampungnya di mana? Di Kalimantan Selatan. Ya paksa pindah dari Tangerang. Nah ini masih bisa dipertimbangkan, tapi poinnya tetap saja minta petunjuk Tuhan dengan sungguh-sungguh.
bukan asal nama Tuhan saja ya. Nah, kita lihat sekarang contoh di Alkitab. Ini penting ini, karena Alkitab itu adalah teladan buat hidup kita. Kita lihat bagaimana terjadi dengan si Daniel. Daniel 6 ayat 5 sampai 16. Nah, ini saya bukakan bagaimana saya bacakan apa kata firman Tuhan. Daniel 6 ayat 5 sampai 16. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, tapi ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Manusia kok bisa kekal hidupnya itu? Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan para wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa saja yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia lain kecuali pada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan dalam gua singa. Nih cari alasan, cari siasat untuk mencelakai Daniel. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut alasannya, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, tanpa sadar dihasut oleh orang-orang yang benci pada Daniel. Demi dengan Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Artinya dari tingkap yang terbuka itu semua orang bisa melihat. Daniel tidak takut. Ya, 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berarti minta permohonan kepada siapa? Kepada Allahnya, bukan kepada Raja Darius. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi seakan-akan melanggar peraturan yang mereka buat itu ya. Nah, senanglah mereka. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media Persia yang tidak dapat cabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel tuanku, seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tapi 3 kali sehari mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar itu maka sangat sedihlah ia, karena ia sebetulnya menyayangi Daniel. Ya, tak sadar aja dia diarahkan oleh si anak-anak buahnya, orang-orangnya, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, matahari mau terbenam, dia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang keluar raja yang dapat diubah. Artinya mereka maksa supaya Daniel masuk ke kandang singa. Nah, kita lihat Daniel mengalami apa di sana. Tuhan menentukan di sana enggak? Iya, karena dia melayani di sana. Apa yang dirasakan? Apakah lingkungannya menyenangkan? Semua orang benci pada dia. Semua orang bersepakat untuk mencelakai dia, kecuali Raja Darius. Lalu apakah Daniel pindah ke Los Angeles gitu? Kan enggak juga. Nah, kita lihat kalau orang mematuhi panggilannya, Tuhan akan membela. Pembelanya bahkan luar biasa, nah masuk akal ya. Kita lihat. Jadi semua orang benci dia, semua orang fitnah dia, semua orang mencelakakan dia. Tapi akibatnya apa? Tidak ada orang bisa melawan Tuhan ya. Kita lihat. Jadi pembelaan Tuhan itu nyata. Jadi jangan kita hanya mikirkan berdasarkan pikiran kita sendiri aja. Kalau pikiran sendiri pasti Daniel menyingkir sudah. Saya tidak mau Pak, saya tidak mau raja, di jabatan saya jadi rakyat biasa aja. Mungkin berkurang ketika kebencian orang. Padahal dia orang buangan di sana loh ya. Bukan tanah airnya itu. Kita baca Daniel 6 ayat 23 sampai 24.
Lalu 22 lalu kata Daniel pada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Nah ini ada pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan mengutus malaikat untuk mengatur mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku telah bersalah di hadapannya. Tak bersalah di hadapannya. Jangan-jangan Daniel malah berbisik-bisik, cerita-cerita sama singa itu ya. Tapi juga tidak bersalah di hadapannya, tapi juga tidak terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan yang beri perintah supaya Daniel tarik dari dalam gua itu. Maka tariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya pada Allahnya. Nah, pembelaan Tuhan lagi itu ya. Raja lalu beri perintah. Nah, ini lagi pembalasan Tuhan. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka, keturunan mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itulah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, ini kita lihat ya. Kemudian ini yang berikutnya, pembelaan Tuhan, pembalasan Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang bernama seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut digentar kepada Allah Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Nah, berikutnya Tuhan dimuliakan, bahkan makin disembah di daerah yang kafir itu. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, dan kekuatannya tidak akan berakhir. Diakui kuasa Tuhan. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Nah, ini pengakuan iman pada Tuhan. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Pada Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada pemerintahan zaman pemerintahan Kores orang Persia itu malah diangkat lagi. Ini pembelaan Tuhan, berkat Tuhan kalau kita setia pada panggilan, walaupun gak enak tempat itu, gak enak lingkungan itu, semua benci pada kita, bukan cuma tidak peduli sama kita, bukan cuma tidak menghargai kita, benci musuh kita, ingin mencelakai kita. Tapi ingat, Tuhan tidak tidur. Kalau kita tetap setia pada panggilannya, tetap taat dan setia pada Dia, maka tangan Tuhan tidak akan lepas dari kita. Amin. Ini perhatikan loh. Jangan waktu merasa nggak enak, pindah saja, pindah saja. Allah sudah tanya Tuhan, loh, oh Tuhan nyuruh aku pindah. Saya pernah melihat seorang pendoa, tiba-tiba waktu dulu pindah ke gereja saya, katanya disuruh Tuhan. Lalu kemudian pindah ke gereja orang lain, katanya disuruh Tuhan lagi. Dan sampai sebulan pindah lagi, disuruh Tuhan lagi. Tuhannya berapa ya? Kok nyuruhnya beda-beda itu? Nah, ini loh, hati-hati. Jangan sampai kita memfitnah Tuhan ya. Itu dosa besar loh ya. Kita lihat juga Paulus dimusuhi orang di mana-mana, tapi berkat Tuhan turun, nama Tuhan semakin dimuliakan, orang percaya makin banyak, dan dia ditolong oleh Tuhan dengan mujizat. Lihat Tuhan Yesus. Siapa yang suka pada Tuhan Yesus di Israel? Dia diutus panggilannya kepada bangsa Israel. Berapa banyak yang suka pada dia, dan berapa banyak yang tidak suka pada dia? Banyak mana? Banyak yang nggak suka. Bahkan pada waktu di hadapan Pilatus, semua orang Yahudi yang hadir, salibkan dia, salibkan dia. Tapi tujuannya tercapai, untuk menebus dosa manusia, dan banyak yang diberkati olehnya. Nah, jadi kita perlu bedakan, biar kita tetap setia dan taat pada panggilan kita, apapun yang terjadi, karena iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri. Tolong diperhatikan ini ya, jangan lupa. Jadi kalau merasa gak enak, kalau pindah, nanti pindah ke Cukur Lumpur Pendo, baru terasa nanti ya. Nah, mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tangan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama urapan yang penuh Roh Kudus buat kita bisa mampu untuk taat dan setia pada panggilan Tuhan beri kepada kita apapun keadaannya. Karena itu mendatangkan kuasa Tuhan bekerja pada kita, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.
dengan ayah dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Telah sekian lama terpisah dan mereka, betapa rindunya di dada. Ingat berapa cintanya pada anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia. Namun itu semua khayalanku semata kala kesepian melanda. Ku ingin kalau boleh dapat nelpon ke surga agar ku bisa bicara dengan ayah dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Telah sekian lama terpisah dengan mereka, betapa rindunya di dada. Ingat betapa cintanya pada anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia. Namun itu hanyalah khayalanku semata kala kesepian melanda. Kesepian melanda, kala kesepian